Di luarnya dia kelihatan sebagai seorang pelajar yang halus dan sopan santun. Sikapnya, gerak-gerik maupun tutur sapanya amat ramah tamah, wajahnya pun amat tampan. Juga suara suling yang ditiupnya amat halus dan merdu, mudah menggugurkan hati gadis yang manapun juga. Akan tetapi, apabila dia sudah turun tangan terhadap penjahat, celakalah penjahat itu, karena penjahat itu akan mengalami malapetaka mengerikan, kalau tidak mati, setidaknya tentu akan cacat dan tersiksa hebat. Pada suatu hari, tibalah Tianxin di kota Xining, yaitu kota besar di provinsi Qinghai. Setelah 1 pekan lamanya dia berpesiar di Telaga Qinghai atau yang juga dinamakan Telaga Kokonor yang amat luas dan indah. Di telaga itu, ketika dia pesiar selama 1 pekan, dia pun menghajar banyak penjahat sehingga namanya menjadi semakin terkenal. Bahkan pada waktu dia melanjutkan perjalanan ke Xining, berita tentang nama pendekar sadis sudah mendahuluinya, sehingga para penjahat dan bahkan para orang Kangou di daerah Xining sudah mendengarnya belaka. Nama itu sudah menimbulkan kegemparan. Dalam usahanya menentang para penjahat, memang Tianxin tidak pernah mau berlaku setengah-setengah, juga dia tidak perlu menyembunyikan diri, walaupun dia jarang mau memperkenalkan nama aslinya. Pada pagi hari itu, sesudah dia memperoleh sebuah kamar di rumah penginapan di kota Xining, Tianxin lantas keluar berjalan-jalan. Seorang pemuda tampan laksana seorang siucai yang lemah lembut dan sopan. Takkan ada yang mengira bahwa pemuda tampan ini adalah si pendekar sadis yang namanya membuat semua penjahat panas dingin, dan juga merah mukanya saking marah dan dendamnya. Pada waktu dia berjalan melalui sebuah gedung pokoan, bandar judi, di mana diadakan perjudian, ada sesuatu yang menarik hatinya hingga membuatnya menahan langkahnya. Kini melangkah perlahan-lahan sambil memandang penuh perhatian. Biasanya Tianxin tidak pernah mempedulikan rumah-rumah perjudian seperti itu. Dia tahu bahwa bandar-bandar judi adalah orang-orang yang selalu bermain curang, menipu uang para penjudi. Akan tetapi, dia tak peduli karena kalau ada orang menjadi korban judi yang curang, maka hal itu adalah kesalahan si orang itu sendiri. Sekarang, dia tertarik karena melihat seorang kakek yang mukanya pucat, dan wajahnya membayangkan kegelisahan besar, setengah memaksa dan menarik-narik lengan seorang gadis cilik memasuki pokoan itu. Gadis itu usianya paling banyak 15 tahun, berwajah manis akan tetapi kelihatan ketakutan, dan agaknya hendak menolak diajak masuk. Akan tetapi kakek itu membujuk dan kadang-kadang membentaknya. Dari percakapan mereka, Tianxin bisa mendengar bahwa kakek itu adalah ayah dari si dara remaja. Hatinya tertarik sekali dan mencium sesuatu yang tidak wajar. Maka, sesudah 2 orang itu memasuki rumah perjudian, dia pun lalu menyelinap ke belakang rumah besar itu, dan pada lain saat dia sudah meloncat melampaui pagar tembok di belakang rumah judi, lalu menyelinap ke dalam dengan kecepatan seperti bayangan setan saja. "Ayah, aku takut," dara remaja itu berbisik ketika dia diajak ayahnya memasuki rumah perjudian itu. "Hus, tidak apa-apa, jangan takut. Ayah, aku takut, biar aku pulang saja." "Ah, di sana banyak orang, semua laki-laki." "Siapa bilang? Ada juga wanitanya yang main judi." Anakku, apakah engkau tidak mau menolong ayahmu? Kalau engkau tidak menolongku, tentu aku celaka dan segera masuk penjara." Sesudah dibujuk oleh ayahnya, anak perempuan itu memberanikan diri dan membiarkan dirinya digandeng ayahnya memasuki rumah di samping, bukan ruangan besar di mana berkumpul banyak orang yang sedang asyik berjudi, sehingga tidak ada seorang pun yang memperhatikan masuknya kakek dengan anak perempuan itu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki muda yang kurus dan mukanya seperti tikus, matanya juling. Dia tersenyum ketika melihat kakek itu, lalu menegur, engkau sudah kembali, Apiang? Dan dia inikah anakmu?" Senyumnya menyeringai dan matanya makin menjuling. "Benar, di mana Cukong?" tanya Apiang kepada seorang tukang pukul rumah judi itu. "Terus saja, dia sudah menanti di dalam kamarnya," kata si juling menyeringai. Kakek yang bernama Apiang itu lalu menarik tangan anaknya diajak ke belakang, dan tak lama kemudian dia telah mengetuk pintu sebuah kamar.
Di depan kamar itu terdapat dua orang yang sedang duduk berjaga-jaga, dan tak peduli ketika mereka melihat bahwa yang datang adalah Apiang bersama seorang anak perempuan yang kelihatan ketakutan. "Siapa di luar?" terdengar suara berat di dalam kamar. Saya Apiang," kakek itu menjawab. Sudah habis-habisan mencariku? Ada apa?" tanya suara itu tanpa menyuruhnya masuk atau membuka pintu. "Saya datang, mengantar anak perempuan saya." Hening sejenak, lalu terdengar suara itu berseru kepada seorang di antara dua penjaga itu. "Asyong, bagaimana anaknya itu? Cukup berhargakah?" Seorang di antara dua penjaga itu memandang kepada gadis itu, kemudian menjawab, "Lumayan juga, Loya. Masih muda sekali. Bagus. Masuklah, Apiang. Kamarku tidak dikunci," terdengar suara itu. Sambil menarik tangan puterinya, Apiang mendorong daun pintu dan mereka memasuki sebuah kamar yang sangat besar dan mewah. Kamar yang berbau asap tembakau, karena hartawan pemilik rumah judi itu sedang asyik menghisap hungwe, pipa tembakau, yang mengeluarkan asap tebal. Dia adalah seorang pria berusia kurang lebih 40 tahun. Bajunya yang tebal dan indah itu terbuka kancingnya, karena agak panas di dalam kamar itu sehingga nampaklah kulit dadanya yang berbulu. Sepasang matanya lebar dan berkilauan, apalagi ketika dia memandang kepada gadis itu. "Apiang, berapa banyak hutangmu kepada bandar?" laki-laki itu bertanya, tetapi matanya terus menatap gadis itu dengan penuh perhatian. 45 tael, Loya." Dan engkau hendak gadaikan anakmu ini untuk berapa banyak dan untuk berapa hari?" "Tadi saya sudah memberitahu pembantu Loya, saya butuh 60 tael dipotong hutang dan sisanya saya hendak pakai untuk mencoba peruntungan saya lagi dan biarlah anak saya bekerja sebagai pelayan di sini selama 1 bulan." "Sebulan? Dan anakmu sudah mau?" Kakek Apiang segera menoleh kepada anaknya yang menunduk. "Kuicin, kau dengar sudah, kau tolonglah ayahmu. Kau hanya sebulan bekerja di sini lalu kujemput pulang. Nak, kau dengarlah dan taati semua perintah Loya ini. Maukah engkau menolongku, nak? Kalau tidak, tentu ayahmu akan masuk penjara." Kuicin, gadis itu, lalu mengangguk. Tentu saja dia mau menolong ayahnya. Kalau cuma bekerja sebagai pelayan, apalagi hanya 1 bulan, tentu saja dia sanggup. Sejak kecil dia sudah biasa bekerja keras. "Baiklah, ayah, asal sebulan kemudian ayah menjemputku di sini." "Nah, anak saya sudah mau, Loya. Dia anak yang berbakti dan baik." "Bagus, jadi aku harus menambah 15 tael lagi." "Nih, terimalah." Majikan rumah judi itu lalu menyerahkan sejumlah uang yang diterima dengan jari-jari menggigil oleh kakek Apiang. "Tapi, anakmu tentu sudah tahu bahwa bekerja di sini. Dia harus mentaati semua perintahku. Dia tidak boleh membantah dan harus melakukan segala pekerjaan yang aku perintahkan." "Mengerti, Loya, mengerti. Engkau akan taat, bukan, Kuicin?" "Baiklah, ayah. Aku akan bekerja keras di sini. Nah, pergilah, dan mudah-mudahan rezekimu baik sekali ini dan bisa menang, Apiang," kata majikan itu. Apiang lalu menepuk pundak puterinya beberapa kali, dan pergilah dia keluar dari dalam kamar itu. Daun pintu ditutupkan lagi dari luar oleh para penjaga dan Apiang yang sudah gila judi itu tidak segera membawa sisa uang itu pulang, namun langsung saja memasuki ruangan lebar, di mana terkumpul banyak orang yang sedang berjudi itu. Apiang adalah seorang duda yang hanya mempunyai seorang anak, yaitu Kuicin. Dia dan anaknya berdagang kecil-kecilan di pasar dan kehidupan mereka sebenarnya sudah dapat dibilang cukup, bahkan hasil perdagangan kecil-kecilan itu lebih untuk dimakan dan dipakai. Akan tetapi, celaka sekali, Apiang terpikat oleh perjudian dan beberapa bulan kemudian, dia sudah menjadi setan judi yang malas untuk bekerja lagi. Kuicin berusaha sebisa mungkin untuk mengingatkan ayahnya dan mengurus pekerjaan mereka. Akan tetapi kekalahan demi kekalahan menimpa diri Apiang, sehingga akhirnya semua dagangannya habis di meja judi tanpa dia dapat berbelanja lagi. Perdagangan itu terhenti dan kini, perabot-perabot rumah mulai tanggal satu demi satu, sampai akhirnya rumah pun digadaikan.
mula-mula dimulai dengan kemenangan-kemenangan kecil bagi Apiang. Dan memang demikianlah biasanya racun mulai menguasai manusia di dalam perjudian. Kemenangan merupakan pancingan beracun. Setelah merasakan enaknya kemenangan dan merasakan masuknya uang mudah, orang menjadi malas untuk bekerja. Karena bekerja memeras keringat, hasilnya tidak seberapa, sedangkan menang berjudi, sambil bersenang-senang memperoleh uang yang amat mudah. Setelah makin lama makin besar kekalahannya, makin besar pula nafsu menguasai diri Apiang untuk memperoleh kembali segala apa yang telah hilang itu, yang telah kalah. Apapun juga akan dilakukannya agar dapat memperoleh modal berjudi lagi, karena dia selalu membayangkan dalam setiap awal perjudian bahwa sekali itu dia akan menang besar. Namun berkali-kali hasilnya merupakan kebalikan. Dia kalah terus, sampai akhirnya dia terlibat hutang dengan bandar judi, dan mulai bingung ketika ditagih oleh tukang pukulnya karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Jika sudah tidak punya apa-apa lagi, kenapa berani berjudi terus dan berani berhutang? Demikian tukang pukul itu mengancamnya. Kalau engkau tidak sanggup mengembalikan hutangmu yang 45 tael itu, engkau akan dipukuli setengah mati, kemudian dilaporkan dan dijebloskan ke dalam penjara. Tukang pukul itu tidak segera menyiksanya, karena mengingat Apiang merupakan seorang langganan lama dari rumah perjudian itu. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, semua sudah kujual, bahkan rumahku yang kosong sudah kugadaikan pula. Apiang meratap, engkau bisa pinjam dulu dari seseorang keluargamu. Aku tidak mempunyai keluarga. Mustahil orang tidak mempunyai keluarga. Aku hanya hidup berdua dengan seorang anak perempuanku. Kasihanilah aku dan berilah kesempatan. Seorang anak perempuan, berapa usianya? Tiba-tiba tukang pukul itu tertarik. 14-15 tahun. Bagus, kalau begitu engkau dapat menggadaikan anakmu itu kepada cukong kita, kata si tukang pukul mata juling itu. Sepasang mata Apiang langsung terbelalak. Apa? Menggadaikan anak perempuanku? Jangan bicara sembarangan engkau. Siapa yang bicara sembarangan? Engkau bisa menggadaikan anakmu itu untuk selama 1 bulan, atau menyewakan dia selama sebulan kepada majikan perjudian, dan engkau bisa mendapatkan sedikit modal untuk berjudi. Apa maksudmu? Mudah saja, engkau menyewakan anakmu itu agar bekerja melayani majikan, dan engkau akan memperoleh uang dari majikan. Melayani majikan, menjadi pelayan. Benarkah? Apakah Loya mau menerima anakku itu sebagai pelayan untuk selama 1 bulan? Berapa dia mau memberikan untuk itu? Berapa kau butuh? Hutangku 45. Kalau dia mau menambah 15 lagi untuk modal judi, biarlah anakku bekerja sebulan di sini. Anakku tentu mau menolongku. Dia anak baik. Kalau begitu, besok pagi-pagi bawalah anakmu itu ke sini untuk menemui Loya. Aku akan melaporkannya. Dan kalau berhasil, jangan lupa padaku, Apiang. Demikianlah awal mulanya mengapa Apiang lantas mengajak anak perempuannya pergi menemui majikan rumah perjudian itu. Semalam dia membujuk anaknya dan akhirnya Kuicin mau juga untuk menolong ayahnya. Apiang bukanlah seorang anak kecil. Dia sudah dapat menduga apa yang tersembunyi di balik semua itu. Akan tetapi dasar hati ayah ini telah kecanduan judi, sehingga di dunia ini tidak ada apa-apa lagi yang penting, kecuali berjudi mengejar kekalahannya, maka dia pun tidak begitu peduli. Bahkan sempat timbul pikiran bahwa jika anak perempuannya disuka oleh majikan rumah judi itu, tentulah dia akan enak. Siapa tahu dia malah akan diangkat menjadi kuasa rumah perjudian itu. Kuicin adalah seorang anak perempuan yang baru berusia hampir 15 tahun. Dia masih terlalu murni dan polos, tidak tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang amat kotor dan jahat, yang pandai menyembunyikan segala kekotorannya ditopengi kebersihan. Dia mengira bahwa tuan yang berada di dalam kamar ini telah menolong ayahnya, dan dia pun siap untuk melakukan pekerjaan betapa berat pun untuk membalas budi. "Siapa namamu?" terdengar pria itu bertanya. Semenjak tadi Kuicin berdiri sambil menunduk, dan kini dia memberanikan diri menjawab lirih, "Nama saya Kuicin, Loya. Coba angkat mukamu dan pandang aku." Kuicin merasa malu-malu dan takut sekali. Lebih baik dia disuruh bekerja berat daripada menerima perintah ini.
Akan tetapi dia pun segera mengangkat mukanya dan memandang wajah yang bermata tajam itu. Wajah seorang lelaki yang kelihatan galak, dengan kumis melintang dan mulut tersenyum menyeringai, dan sepasang mata liar bagai menelanjangi dirinya. "Kesinilah kau, Kui Chin." Gadis itu lalu melangkah maju, kedua kakinya agak gemetar. Entah mengapa, dia seperti mendapat firasat buruk, seakan-akan merasa ada bahaya mengancamnya. Sesudah tiba dalam jarak 2 meter dari orang yang duduk di atas pembaringan itu, dia pun berhenti dan menunduk. "Majulah mendekat. Di sini saja, Loya." Baru diperintah mendekat saja sudah hendak membantah, ya? Apalagi kalau disuruh melakukan pekerjaan berat? Orang itu membentak. Kui Chin terkejut dan seperti didorong dari belakang. Dia pun melangkah maju beberapa tindak sampai dia berdiri dekat di depan laki-laki itu. "Engkau manis," kata orang itu sambil menyentuh dagunya. "Ah, Loya," Kui Chin berkata dengan suara gemetar. "Sayang, pakaianmu agak kotor. Kui Chin, kau buka dan tanggalkan semua pakaianmu itu." Darah itu terbelalak dan mukanya berubah merah. Dia lalu mundur dan menggeleng-geleng kepalanya. Tidak mau." Orang itu melepaskan Hungwei-nya dari mulutnya dan menggoyang-goyang Hungwei sambil tersenyum. "Ingat, engkau harus mentaati semua perintahku. Ingatkan engkau janjimu tadi?" Tapi, saya akan mentaati semua perintah untuk bekerja. Pekerjaan apapun akan saya lakukan, bukan ini. Taat tetap taat, dan ini pun pekerjaan namanya. Hayo tanggalkan semua pakaianmu, ini perintah pertama." Tidak. Apakah engkau lebih suka melihat aku memaksamu dengan kekerasan? Ingat, engkau sudah disewakan selama sebulan. Selama 1 bulan engkau adalah milikku, dan engkau harus mentaati apapun yang kuperintahkan. Tahu, hayo kesini dan tanggalkan seluruh pakaianmu. Tidak. Kui Chin lalu melarikan diri menuju ke pintu. Akan tetapi baru saja pintu terbuka, tukang pukul tinggi besar sudah menghadangnya, dan Kui Chin didorong kembali ke dalam kamar. Pintu lalu ditutup dan tukang pukul itu berdiri di situ dengan sikap mengancam. "Tutup pintunya dan jaga di luar. Anak ini minta bermain kucing-kucingan," kata si majikan sambil tertawa, dan meletakkan Hungwei-nya di atas meja. Kemudian sambil tertawa, dia maju mencoba untuk menangkap Kui Chin. Gadis ini menjerit dan mengelak, lalu berlari ke sana-sini dalam kamar itu. Agaknya, hal ini menambah kegembiraan dan gairah majikan itu, karena permainan seperti itu telah sering dilakukannya. Dia senang mengejar-ngejar sampai akhirnya, karena kamar itu tidak terlalu luas, gadis itu akan dapat ditangkapnya juga, dan dia sendiri yang membuka pakaiannya satu demi satu. Menghadapi perlawanan seperti ini menambah gairahnya. Muka Kui Chin menjadi pucat dan dia berusaha berlari terus dan mengelak dari tubrukan-tubrukan itu, membuat pengejarnya merasa makin gembira. Jeritan-jeritannya, teriakannya memanggil ayahnya tidak terdengar oleh telinga ayahnya yang sedang menghadapi meja judi, dan ruangan itu pun sudah cukup bising dengan suara orang. Hanya 2 orang penjaga di luar pintu itu saja yang mendengar jeritan-jeritan kecil itu, seolah-olah suara yang sudah sering mereka dengar itu merupakan pendengaran yang mengasyikkan dan menggembirakan pula. Biasanya, gadis yang dikejar-kejar majikan mereka itu tidak akan mampu terlampau lama mengelak terus. Mereka yang berdiri di luar pintu tentu akan segera mendengar gadis itu menjerit, lalu mendengar suara kain dirobek-robek, dan dilanjutkan dengan pendengaran suara gadis itu merintih-rintih dan menangis, berikut suara-suara lain yang menimbulkan gairah mereka. Akan tetapi, kini jeritan-jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan mereka mengira bahwa gadis itu telah terpegang, seperti seekor tikus yang tadinya dikejar-kejar kini telah diterkam kucing yang mengejarnya. Mereka menanti, tentu akan terdengar kain robek-robek, akan tetapi, tidak terdengar hal itu, bahkan kini terdengar suara majikan mereka mengeluarkan jeritan yang mengerikan. 2 orang tukang pukul itu terkejut sekali, mata mereka terbelalak. Di dalam kamar itu telah berdiri seorang pemuda tampan yang berpakaian seperti seorang siucai, pakaiannya indah dan rapi, rambutnya ditutup sebuah topi pelajar yang indah,
adapun tangan kirinya memegang sebatang kipas yang dipakainya mengipasi tubuhnya, dan bibirnya tersenyum. Ketika mereka mengerling, gadis itu meringkuk di sudut kamar seperti seekor kelinci yang ketakutan. Pakaiannya masih utuh akan tetapi tubuhnya menggigil ketakutan, sedangkan majikan mereka itu sudah meringkuk di atas pembaringan dalam keadaan ketakutan pula. Agaknya tadi telah dilemparkan ke atas pembaringan, karena orang itu meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang menjendol pada bagian dahinya. Saat melihat dua orang tukang pukulnya masuk, majikan pokoan itu memperoleh kembali keberaniannya. Dia tadi terkejut bukan kepalang karena pada saat dengan hati girang dia berhasil menangkap Kui Chin, merangkulnya dan mencengkeramnya seperti seekor kucing menerkam tikus, siap untuk mencabik-cabik pakaiannya. Tiba-tiba saja muncul pemuda itu. Muncul seperti iblis karena tidak tahu dari mana masuknya. Lihat pemuda itu seorang siucai lemah, dia lalu berusaha memukul. Akan tetapi sekali tampar saja, dia seperti disambar geledek dan tubuhnya terlempar ke atas pembaringan, kepalanya terbentur dinding hingga kepalanya menjadi pening. Dia terkejut, kesakitan dan ketakutan. Akan tetapi begitu melihat dua orang penjaganya masuk, dia lantas berseru, "Tangkap penjahat ini. Bunuh dia." Dua orang penjaga itu sudah mencabut golok masing-masing dan menubruk dari kanan kiri, mengirim bacokan serta tusukan yang dahsyat ke arah pemuda itu. Mereka adalah penjaga-penjaga pilihan yang pada pagi hari itu bertugas jaga di depan kamar majikan mereka, dan pemuda ini dapat memasuki kamar tanpa mereka ketahui. Hal ini saja sudah membuat mereka amat penasaran dan marah, maka begitu menerima perintah, mereka hendak merobohkan pemuda itu dengan sekali serang saja. Akan tetapi, entah bagaimana mereka sendiri pun tidak mengerti. Tiba-tiba saja mereka merasa kedua kaki mereka lumpuh, dan tak dapat dihindarkan lagi keduanya lantas roboh terguling. Tukang-tukang pukul memiliki tangan yang sangat kejam. Pemuda itu mencokel dengan kakinya, maka sebatang golok yang tadi terlepas dari tangan tukang pukul segera melayang ke atas, disambarnya dengan tangan kanan, kemudian tampak cahaya berkilat beberapa kali, disusul teriakan-teriakan mengerikan dari dua tukang pukul itu. Darah pun bercucuran membasahi lantai. Kui Chin dan majikan rumah judi itu memandang dengan mata terbelalak, dan muka pucat ketika melihat betapa dua orang tukang pukul itu mengadu-adu dan bergulingan di atas lantai, bermandikan darah mereka sendiri yang bercucuran dari kedua lengan mereka yang sudah buntung, karena tangan mereka sudah terpisah dari lengan. Pemuda itu telah membuntungi kedua tangan dua orang tukang pukul itu. Pemuda itu membalikkan tubuhnya, menghadapi majikan rumah judi sambil tersenyum, dan anehnya, golok yang membuntungi 4 buah tangan tadi sama sekali tak bernoda darah. Hal ini saja sudah membuktikan alangkah hebatnya gerakan golok tadi, demikian cepatnya membuntungi pergelangan tangan. Dan kini terdengar ucapannya yang halus dan seperti orang bersajak. Memetik buah daripada kejahatannya sendiri, itu sudah adil namanya. Engkau ini cukong mata keranjang, entah sudah berapa banyak gadis tak berdosa yang telah kau perkosa di tempat terkutuk ini. Dan dengan langkah perlahan, pemuda itu menghampiri majikan itu yang menjadi ketakutan dan berlutut menyembah-nyembah di atas pembaringan. Tai Hiap, ampunkan saya, engkau boleh mengambil berapa banyak pun uangku, tapi jangan membunuhku. Dan salah seorang di antara dua tukang pukul yang tadi merintih-rintih itu tiba-tiba berseru dengan suara penuh ketakutan. Pendekar sadis. Mendengar ini, majikan itu menjadi semakin ngeri ketakutan. Celaka, mati aku. Tubuhnya menggigil, celananya mendadak menjadi basah. Memang orang yang ketakutan setengah mati dapat saja terkencing seketika. Dia sudah sering mendengar tentang nama yang baru saja muncul di dunia Kang Ou ini, sebagai nama seorang pendekar pembasmi kejahatan yang kejam bukan main. Dan tadi, dia telah melihat betapa orang ini membuntungi kedua tangan dua orang tukang pukulnya begitu saja, dengan darah dingin. Ampunkan aku. Dia terus meratap, akan tetapi Tianxin, pemuda itu, hanya tersenyum. Betapa seringnya engkau sendiri mendengar ratapan minta ampun dari gadis-gadis yang kau perkosa, akan tetapi pernahkah engkau mengampuni mereka?
Engkau malah makin bergairah dan makin senang jika mereka itu minta-minta ampun, menangis dan meronta-ronta, bukan? Nah, hukumanmu harus kau terima. Golok itu pun menyambar, didahului tamparan tangan kiri yang mengenai pundak majikan rumah judi itu. Tubuh majikan itu terjengkang, golok itu menyambar kemudian majikan itu menjerit, tubuhnya berkelojotan di atas pembaringan, dan dari celananya di antara kedua pahanya bercucuran darah karena alat kelaminnya telah disambar golok hingga buntung. Bagi orang ini tentu saja kecil sekali harapan untuk terus hidup. Kau keluarlah dari sini dan pulanglah, Tianxin berkata kepada gadis itu yang masih menggigil ketakutan. Karena dua orang tukang pukul dan majikannya itu kini menjerit-jerit, dengan tenang Tianxin melemparkan golok ke atas tanah dan keluar dari dalam kamar, tidak mempedulikan lagi gadis cilik itu. Dengan sikap tenang-tenang saja dia melangkah menuju ke ruangan judi. Sebelum tiba di ruangan judi itu, dia sudah disambut oleh 5 orang tukang pukul yang mendengar jeritan-jeritan tadi. Melihat seorang pemuda asing keluar dari dalam kamar, 5 orang itu menjadi curiga dan membentak, "Siapa engkau? Apa yang terjadi?" Salah seorang di antara mereka cepat-cepat berlari ke dalam kamar, di mana dia melihat majikannya berkelojotan, dan 2 orang rekannya merintih-rintih. Dan gadis cilik itu sudah menyelinap pergi. Maka dia pun lantas berteriak-teriak dan lari kembali sambil mencabut senjata. "Loya telah dibunuh orang dan 2 orang teman kita dilukai," teriaknya. Setiap perbuatan jahat akan berakibat, dan akibatnya akan menimpa diri sendiri. Mereka sudah menerima hukuman dari perbuatan mereka sendiri, kata Tianxin dengan suara lembut dan bibir masih tersenyum. "Apakah kalian berlima ini juga tukang-tukang pukul? Bunuh penjahat ini," teriak salah seorang di antara mereka, dan 5 orang tukang pukul itu sudah mencabut golok masing-masing dan serentak mereka menyerang Tianxin. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.